Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang bangun ruang sisi datar. Yang pertama, pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Kelompok bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Jika sebuah bangun ruang memiliki satu saja sisi lengkung, maka ia tidak dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang sisi datar. Sebuah bangun ruang sebanyak apapun sisinya, jika semuanya berbentuk datar, maka ia disebut dengan bangun ruang sisi datar. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam bangun ruang sisi datar. Ada banyak sekali bangun ruang sisi datar, mulai yang paling sederhana seperti kubus, balok, limas, sampai yang sangat kompleks seperti limas segi banyak atau bangun yang menyerupai kristal. Namun, kali ini kita akan membahas spesifik tentang bangun ruang kubus, balok, limas, dan juga prisma. Yang pertama yaitu kubus. Disebut bangun ruang kubus ketika bangun tersebut dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bujur sangkar. Bangun ruang ini mempunyai 6 buah sisi, 12 buah rusuk, dan 8 buah titik sudut. Beberapa orang sering menyebut bangun ini sebagai bidang 6 beraturan, dan juga prisma segi 4 dengan tinggi sama dengan sisi alas. 3 bagian utama dalam bangun ruang kubus ini adalah sisi, rusuk, dan titik sudut. Selain itu, masih ada yang disebut dengan diagonal bidang dan diagonal ruang. Bagian-bagian dari kubus yaitu kubus memiliki 8 buah titik sudut. Sisi kubus berjumlah 6 buah yang luasnya sama, rusuk kubus berjumlah 12 buah yang sama panjang, diagonal bidang berjumlah 12 buah, diagonal ruang berjumlah 4 buah, dan bidang diagonal kubus berjumlah 6 buah. Selanjutnya yaitu rumus-rumus kubus. Volume kubus rumusnya yaitu sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Luas permukaan kubus rumusnya yaitu 6 dikali sisi atau 6 dikali sisi pangkat 2. Panjang diagonal bidang kubus rumusnya yaitu sisi dikali akar 2. Panjang diagonal ruang kubus rumusnya yaitu sisi dikali akar 3. Luas bidang diagonal kubus rumusnya yaitu sisi pangkat 2 dikali akar 2. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh mengenai kubus. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Untuk mencari volume kubus tersebut, kita menggunakan rumus volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Kemudian kita masukkan nilai sisi yang telah diketahui dari soal. Nilai panjang sisinya yaitu 8 cm. Maka volume kubus sama dengan 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512 cm pangkat 3. Jadi, volume dari kubus tersebut yaitu 512 cm pangkat 3. Yang kedua yaitu balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Berbeda dengan kubus yang semua sisinya berbentuk persegi yang sama besar. Balok sisi yang sama besar hanya sisi yang berhadapan, dan tidak semuanya berbentuk persegi, kebanyakan bentuknya persegi panjang. Adapun sifat-sifat dari balok yaitu sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 buah pasang sisi yang berbentuk persegi panjang, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang,
Pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang. Kemudian masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Dan masing-masing bidang diagonalnya berbentuk persegi panjang. Sebuah balok terdiri dari sisi, sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan yang terakhir adalah bidang diagonal. Balok memiliki 8 buah titik sudut, 6 buah sisi yang luasnya berbeda-beda. Balok memiliki 12 rusuk, dan balok memiliki diagonal bidang 12 buah. Diagonal ruang balok berjumlah 4 buah, dan bidang diagonal balok berjumlah 6 buah. Selanjutnya yaitu rumus-rumus balok. Volume balok rumusnya yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian luas permukaan balok rumusnya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian rumus untuk panjang diagonal bidang balok rumusnya akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat, atau akar dari panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat, atau akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Panjang diagonal ruang balok rumusnya yaitu akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Luas bidang diagonal balok rumusnya tergantung dari bidang diagonal. Selanjutnya yaitu contoh mengenai balok. Terdapat sebuah balok dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah volume balok tersebut? Jawabannya, volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka kita masukkan panjang, lebar, dan tinggi yang sudah diketahui di soal. Volume balok sama dengan panjangnya 6 cm, kemudian dikalikan lebarnya 3 cm, dikali dengan tingginya 5 cm, maka kita mendapatkan volume balok sama dengan 90 cm pangkat 3. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu limas. Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak, bisa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Ada banyak macam bangun ruang limas, penamaannya berdasarkan bentuk alasnya. Adapun sifat-sifat dari limas yaitu memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas, serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Memiliki 8 buah rusuk. Limas memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas, serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Berikut ini merupakan rumus-rumus limas. Rumus untuk mencari volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian rumus untuk mencari luas permukaan limas yaitu jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai limas. Tentukan volume limas segi 4 jika sisi alasnya 4 cm dan tinggi limas tersebut 9 cm. Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus volume limas, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian kita masukkan nilai sisi alas dan juga tinggi limas yang sudah diketahui. Kemudian kita menggunakan rumus volume, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alasnya yaitu 4 dikali 4, kemudian dikalikan tingginya yaitu 9. Volume limasnya sama dengan 48 cm pangkat 3. Jadi kita mendapatkan volume limas segi 4 tersebut yaitu 48 cm pangkat 3. Bangun ruang yang selanjutnya yaitu prisma. Jika dilihat lagi dari rusuk tegaknya, prisma dapat dibedakan menjadi 2,
yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus dengan bidang alas dan bidang atas. Prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas. Adapun sifat-sifat dari prisma yaitu memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Memiliki 5 sisi, yaitu 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah, kemudian 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Prisma memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Adapun rumus-rumus dari prisma. Yang pertama, rumus untuk menghitung luas prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Kemudian rumus untuk menghitung keliling prisma yaitu keliling sama dengan 3 dikali sisi, dikalikan dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kemudian rumus untuk menghitung volume prisma yaitu volume prisma sama dengan luas segitiga dikali tinggi, atau juga bisa volume prisma sama dengan 1/2 dikali dengan alas kali sisi dikali dengan tinggi dikali sisi dikali dengan tinggi. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh mengenai bangun ruang prisma. Di sini contohnya, sebuah prisma segi 4 memiliki panjang salah satu sisi alas sebesar 10 cm, lebar alasnya 6 cm, dan tinggi prisma sebesar 15 cm. Hitunglah volume dari prisma tersebut. Volume prisma dapat dihitung dengan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Di dalam kasus ini, luas alasnya adalah A dikali B, karena alasnya adalah segi 4. Jadi, luas alasnya sama dengan 10 dikali 6 cm, sama dengan 60 cm pangkat 2. Kemudian kita mencari volume dengan rumus luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan 60 cm pangkat 2 dikali 15 cm. Volume sama dengan 900 cm pangkat 3. Jadi, volume prisma tersebut adalah 900 cm pangkat 3. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai bangun ruang sisi datar. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.